Bapak Ibu guru hebat, masih dengan saya di channel Pak JS. Kali ini kita akan belajar cara membuat kelas di Quizzes menggunakan smartphone atau Android. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita ke Google Search atau Google pencarian. Seperti biasa, kita ketikkan Quizzes, kemudian kita search atau kita cari. Kemudian ingat, setiap kita menggunakan smartphone, kita harus menggunakan situs desktop. Caranya klik titik 3 di kanan atas, klik situs desktop. Nah, tampilannya sudah berubah, tampilannya sudah seperti ini ya Bapak Ibu, tidak seperti kalau tampilan di Android. Artinya kalau situs desktop kita klik, berarti tampilan seperti menggunakan laptop. Nah, oke, ini dia. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita mau mengajak siswa menggunakan tautan. Jadi kita mau buat kelas dulu. Mau buat kelas, kita ke garis 3 di samping kata Quizzes, kita klik kelas. Oke. Dan nah, jadi sebelumnya saya sudah ada kelas, ada dua ini. Ada kelas IPA Quizzes 9A, kemudian yang ini kelas baru kelas 7. Kita mau buat kelas yang baru, kita geser ke kanan, di sini ada buat kelas. Jadi kita klik buat kelas. Nah, ini buat kelas. Kita buat kelasnya dulu. Misalnya ini saya buatkan nama kelasnya kelas 9C SMP Negeri 6 Pangaribuan. Jadi SMP Negeri 6 Pangaribuan. Pangaribuan itu ada di Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini dia, kita buatkan kelasnya, nama kelasnya 9C SMP Negeri 6 Pangaribuan. Kemudian di sini ada tanda checklist mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email walinya. Jadi kita checklist aja, kita biarkan aja, karena supaya nanti hasil kuisnya bisa kita kirimkan dari email yang siswa masukkan di kelasnya kalau mereka bergabung di kelas ini. Nah, kalau sudah selesai, ini juga bisa kita atur warna icon kita kelasnya ini, kita atur misalnya warna, misalnya ya, kita buatkan warna yang ini. Nah, oke, kalau sudah kita atur warnanya, kemudian kita klik buat kelas. Nah, ini dia Bapak Ibu, kelasnya sudah. Jadi kita mau bagikan kelasnya lewat link. Kita klik salin link, kemudian kita mau bagi kelasnya ke WA supaya siswa kita juga masuk ke kelas yang sudah kita buatkan sebelumnya. Kita cari grup WA, saya buatkan ini, ada grup WA kelas 9C. Tadi kan kelas yang kita gunakan adalah kelas 9C. Kita tekan lama, kemudian kita tempel. Nah, ini dia. Kemudian kita tempel, kita kirimkan. Kita buatkan dulu kata-katanya, silahkan masuk ke kelas dari link di atas. Ke kelas kita buatkan aja di sini, ke kelas 9C dari link di atas. Terima kasih. Nah, kita kirimkan. Nah, oke. Jadi kalau kita sudah mengirimkan kelas, kita sudah mengirimkan linknya, maka siswa akan membuka kelasnya. Misalnya kita bukakan link yang sudah diberikan gurunya. Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini dia. Oke, ini link email orang tuanya, maksud saya. Ada nama kita, kemudian orang tua emailnya. Kita masukkan
email orang tuanya, misalnya email orang tuanya itu adalah sirait@gmail.com. Nah, ini ada tanda pensil, bisa kita edit juga namanya. Misalnya saya buatkan namanya Togar, nama depannya Togar, kemudian nama belakangnya itu Togar Hasudungan. Oke, jadi nama siswanya sebagai Togar Hasudungan, alamat email orang tua juga sudah kita buatkan. Nah, kalau sudah kita buatkan nama siswa sama email orang tua, kita terima undangan. Nah, di sini ada Anda masuk, belum menetapkan game apapun. Oke, kita klik saja baik. Nah, itu dia. Oke, misalnya ini dia. Oke, kita kembali ke kelas yang sudah kita buatkan tadi. Nah, untuk kembali ke kelas yang sudah kita buatkan tadi, coba kita klik 9C. Oke, nih kelas 9C, ini dia. Sudah muncul untuk kelas 9C, sudah muncul siswanya yang mendaftar adalah Togar Hasudungan. Ini email orang tuanya. Kalau dia tanda aktif, berwarna hijau, berarti email orang tuanya aktif, ya. Jadi kalau dia tidak ada berwarna hijau, berarti email orang tuanya tidak ada atau tidak aktif, atau belum terkirim ke emailnya. Nah, itu dia. Oke, kira-kira seperti itu cara mengajak siswa menggunakan tautan. Nah, sekarang kita mau arsipkan kelas. Jadi misalnya ada kelas yang sudah kita buatkan sebelumnya, tetapi mereka sudah tamat. Jadi sekarang mereka di kelas 1 SMA. Jadi supaya tidak banyak kelas yang ada di kuisis kita mau arsipkan. Nah, misalnya ya, ini ada kelas 7. Kelas 7 ini belum ada siswanya, saya buatkan. Jadi ini mau kita arsipkan, kita klik titik 3 di samping kanan kelas. Ini ada titik 3, kita klik. Kemudian di situ ada kelas arsip. Ingat ya, yang mau kita arsipkan tadi kelas 7. Jadi kita klik titik 3, kita klik kelas arsip. Nah, di sini ada pilihan arsip this class, maksudnya kita arsipkankah kelas ini katanya. Jadi karena kita niatnya tadi mau mengarsipkan, kita klik arsip. Oke. Nah, di sini tidak ada lagi kelas 7. Jadi tidak ada lagi kelas 7 karena sudah kita arsipkan. Nah, di mana letaknya? Letak kelas yang kita arsipkan itu berada di bagian paling bawah kelas yang aktif. Ini kelas yang aktif, paling bawahnya ini dia, yang paling bawah ini dia. Nah, kita mau mengembalikan kelas ini supaya pulih kembali atau tidak diarsipkan. Bisa kita klik kelas yang diarsipkan ini, kita klik. Oke, kita klik. Nah, ini dia akan tampil di sini. Nah, inilah kelas-kelas yang kita arsipkan. Kebetulan kelas yang saya arsipkan itu masih 1, jadi hanya kelas 7. Kita klik titik 3 di samping kanannya, kemudian kembalikan kelas. Kembalikan kelas. Kita kembalikan kelas. Di sini ada pertanyaan lagi. Nah, kita akan kembalikan atau restore. Oke, jadi kelas 7 yang kita sudah arsipkan, karena kita sudah kembalikan, muncul kembali dia. Ini kelas 7. Oke ya. Nah, begitu caranya mengembalikan kelas. Nah, sekarang kita mau membagikan kuis ke kelas yang sudah kita buatkan. Jadi kita mau buatkan kuis, kita klik garis 3 di atas ke atas kiri, kita pilih perpustakaanku atau my quiz. Nah, kita pilih perpustakaanku atau my quiz.
Jadi kalau sudah kita pilih perpustakaanku, oke ya, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, ini dia sudah muncul kuis-kuis yang sudah pernah kita buatkan sebelumnya. Kita mau bagikan kuis ini ke salah satu kelas yang ingin kita buatkan. Misalnya saya mau pilih kuis yang ini saja, yang kuis listrik statis. Nah, kuis listrik statis saya mau buatkan ini ya. Oke, ini dia. Kemudian kita pilih listrik statis. Nah, kita mau masukkan kelas ini, kita berikan aja sebagai homework atau pekerjaan rumah. Kita klik berikan pekerjaan rumah. Nah, kita klik. Oke, kita klik bagikan pekerjaan sebagai pekerjaan rumah atau PR. Nah, di sini ada pengaturan waktu, kita bisa atur waktunya. Kita bisa atur waktunya sampai kapan kuis ini berlangsung, mau sampai, karena sekarang adalah tanggal 11, kita buat sampai tanggal 13. Boleh, waktunya juga bisa kita atur pukul berapa. Ini ada PM berarti sore ya, pukul 3 sore. Nah, ini dia. Kemudian kelas yang mau kita kasih tugas itu ada di sini. Nah, ini tidak ditugaskan untuk setiap kelas. Kita mau pilih kelas berapa? Kita klik pilih. Kemudian di sini ada pilihan kelas, karena tadi kelas saya masih 3. Jadi saya mau pilih di kelas 9 karena itu materi kelas 9 tadi. Kelas 9C SMP Negeri 6 Pangaribuan. Kemudian kita ketikkan judulnya. Tugas bersama untuk kelas 9. Nah, ini dia. Oke, sudah. Baik. Kalau sudah kita klik kelasnya, kemudian kita sudah ketikkan judul tugasnya, kita pilih selanjutnya. Oke. Nah, sudah, kelasnya sudah ya, sudah kita atur tadi. Ini ada di kelas 9C. Oke, kita ke bawah. Selanjutnya ini ada pengaturan. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan pengaturannya. Jadi di sini ada pengaturannya, berapa kali partisipan yang akan bisa menjawab. Ini saya buatkan tidak terbatas atau tak terbatas. Oke, kemudian show answer during activity, menunjukkan jawaban selama melakukan kuis. Saya matikan saja ya. Jadi ini yang ketiga ada show answer after activity. Jadi jawabannya akan tampil setelah siswa melakukan atau menjawab kuisnya. Sampai ke bawah ada pengaturannya, ada pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak, musiknya dan segala macam. Oke, kalau meme-nya juga sudah ada di sini. Kalau sudah, kita klik atur. Nah, ini dia. Jadi siswa di kelas 9C yang sudah masuk di kelas 9C akan mendapatkan kuis yang baru saja saya berikan. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu membuat kelas di Quizzes menggunakan smartphone. Terima kasih, semoga bermanfaat.